Rambut berwarna atau rambut natural? Rambut berwarna. Bisa dilihat ya Mbak Destrinya ini Iya, apa ya. Aku rambutnya. udah dari aku udah dari 2014 warna Oh, oke. diwarnain rambutnya. Hai Climate Guardians, kembali lagi bersama saya Amelia Shafira di The Conversation Season 2. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Depok Crypto yang akan sharing seputar komunitas dan media Web3. Yuk langsung aja kita sambut. Hai Mbak Destri, apa kabar? Hai, baik-baik. Alhamdulillah baik. Gimana kakak, apa kabar? Baik juga di sini. Kalau Mbak Destri sekarang lagi ada kesibukan apa nih? Kerjaan atau ada hobi baru yang baru dilakukan gitu? Lagi ngapain nih Kak? Aku sekarang mungkin bukan hobi ya, karena aku sebenarnya masih mahasiswa juga tingkat Mm-mm. akhir. Paling kesibukan belakangan ini itu aku lagi mikir-mikir skripsi, karena kebetulan Oh, udah lama juga nggak dikerjain skripsinya. Jadi lagi mulai nyicil lagi biar cepat lulus. Terus sambil ngerjain skripsi juga aku saat ini merupakan seorang community manager di Depok mm-mm. Crypto. Dan mungkin kesibukannya ya kalau kerja ngerjain skripsi sih. Gitu. Oke, wah emang ini ya, apa harus juggle banyak hal nih ya Mbak Destri ya. Benar banget. Gila. Nah, makanya nih aku juga jadi kepo karena kan tadi Mbak Destri juga bilang Mbak Destri tuh community manager di Depok Crypto kan. Nah, apa sih yang membuat Mbak Destri tuh awal tertarik masuk ke dunia Web3? Boleh di-sharing dikit? Oke, mungkin kalau untuk alasan masuk ke dunia Web3 itu lebih ke dari dulu tuh emang udah dengar kripto. Dulu tuh sebelum tahu kripto, tahunya tentang saham, investasi, trading, dan gitu. Terus kalau untuk Web3 sendiri yang mulai dibagian aku ke Web3 itu udah pasti Bitcoin ya. Karena kita apa sih di Web3 kita bilangnya mother of crypto. Jadi emang mungkin rata-rata aku sebagai sekarang tuh sebenarnya sejujurnya masih penghuni full di Web3 karena ada urusan pekerjaan. Jadi Mm-mm. udah pasti masyarakat-masyarakat awal, masyarakat Web tuh mulai tertarik ke Web3 itu dari Bitcoin. Nah, mulai tertarik karena konsepnya itu, apalagi Bitcoin itu sendiri atau kripto itu sendiri, kita kan kenalnya sebagai mata uang digital yang sebenarnya kalau kita bilang mata uang digital, web itu tuh juga ada kayak dompet digital, kayak gitu Mm-mm. kan. Tapi untuk mata uang digital kayak Bitcoin sendiri itu kan nggak ada fisiknya ya. Jadi mulai tertarik untuk mempelajari atau kayak tahu-tahu lah untuk poin-poinnya apa. Tapi kalau untuk segi blockchain kayak gitu, tuh aku masih banyak belajar juga, masih banyak belajar dari teman-teman di Web3 tentang teknologinya kayak gitu sih. Oke, interesting juga ya. Berarti emang emang sambil eh, apa kerjaan tapi sambil belajar juga terus belajar juga gitu ya, Mbak ya. Nah, eh, nyambung dari situ, aku juga kepo kenapa Mbak Destri ini memilih eh, fokusnya itu di dunia blockchain. Kayak tadi kan emang dibilang emang awalnya dari finance segala macam. Nah, boleh sharing lebih detail lagi tuh kayak yang bikin interest Mbak Destri benar-benar kayak, oh blockchain nih seru nih gitu tuh gimana sih Mbak? Sejujurnya aku itu mahasiswa ya kayak yang aku bilang apalagi Mm-mm. bisa dibilang aku Gen Z, bisa dibilang aku milenial makanya di tengah-tengah karena Mm-mm. aku ngerasain milenial tapi ngerasain juga teman-teman Gen Z. Eh, Kenapa tiba-tiba masuk ke blockchain atau kenapa tiba-tiba tertarik ke blockchain? Itu mungkin karena aku sendiri pribadinya selalu merasa oh aku belum paham ini, aku mau coba di sini. Lebih Hmm. ke karena mahasiswa, jadi banyak yang mau dicoba gitu loh, kayak segala Hmm. gitu kok. Karena aku sendiri mikir,
selama ada opportunity di depan kita, cobalah untuk ambil pelajaran dari situ. Kalau emang belum cocok, ya udah, nah, yang penting udah pernah ngerasain, udah pernah nyobain kayak gitu. Terus kenapa akhirnya mulai berkarir di eh, media, apalagi kan Depok Depok itu media ya, media yang fokus Hmm. dengan blockchain itu sendiri, karena kebetulan itu ada sebuah pintu opportunity yang aku dapat dari teman aku. Jadi teman aku, teman magang aku kebetulan dia ada kenalan di Depok Depok, itu dia ngeliat cara kinerja aku lumayan lah terorganisir. Mungkin masih Hmm. ada kurang-kurangnya ya, namanya mahasiswa ya, masih banyak belajar juga. Itu selesai aku magang sama dia, nggak lama dia nawarin aku kerjaan di Depok Crypto. Dia ngasih tahu Hmm. atasan aku tentang aku. Hmm. Akhirnya setelah diskusi, setelah interview, setelah kita diskusi untuk jadi subjek aku apa aja, itu akhirnya aku masuk ke dunia blockchain atau dunia media kayak gitu. Meskipun eh, di Depok Crypto itu emang fokusnya ke media di dunia Web3 atau blockchain, yang handle untuk segi berita itu tuh emang bukan aku. Aku lebih Oke. bisa di community manager itu lebih ke maintaining komunikasi itu sendiri, dan juga ngehadirin kayak project-project, terus ya ngehandle dalamnya lah timnya. Hmm. Jadi meskipun aku masuk ke apa, aku bilangnya ke Web3 ya, kan di Depok Crypto itu Hmm. Web3, untuk isi di dalamnya juga menurut aku nggak jauh beda dari Web2 sih, karena ya balik lagi di Indonesia sendiri emang mayoritas masih banyak Web2 ya. Aku Hmm. sendiri masih kayak tadi aku bilang, aku masih ngerasa aku tuh fullnya di Web2. Jadi masih ke Web3 itu salah satu bentuk aku untuk memperkenalkan diri aku ke crypto lebih jauh lagi, ke blockchain lebih jauh lagi, dan juga bentuk-bentuk Web3 lainnya. Oh gitu. Jadi emang kalau dari yang tadi Mbak Destri bilang tuh untuk apa perbedaannya sendiri di situ tuh lumayan dikit ya untuk secara media atau apa interaksinya. Nah, kalau gitu aku mau tanya lebih dalam di eh, aspek komunitasnya nih Mbak. Nah, di dalam pertemuan komunitas Web3 itu biasanya tuh pada ngomongin apa aja sih? Terus sekarang-sekarang nih lagi ada gosip yang lagi hot nggak di dunia blockchain gitu? Boleh di spill-spill dikit kalau misalnya sempat dengar di komunitas-komunitas. Oke, tadi kan aku sempat mention ya, benua. Kalau dibilang web 2 sama web 3 itu beda atau enggak, ya kalau aku sendiri, karena aku di media dan fokusnya untuk maintain kerjasama, itu nggak terlalu melihat perbedaan. Kecuali Hmm. kalau aku handle di teknologinya, kayak yang udah berproject untuk kayak misalkan aku digital exchange, mungkin ngelihat adanya perbedaan antara web 2 dan web 3. Cuman karena aku lebih ya kita konsepnya apa ya, public relation aja, menurut aku tuh uh, nggak terlalu ada perbedaan sih. Nah, bahkan menurut aku gampangan di Web3 untuk kita kerjasama ya nggak kak? Iya, benar banget, benar Itu banget. untuk kerjasama ya aku emang lebih gampang di Web3, karena bukan maksudnya apa ya, karena di Web3 itu kadang kita mau ngomongin kerjasama aja harus ngelewatin beberapa meeting kayak gitu kan. Sedangkan kalau di Web3 karena kita udah eh, karena circle-nya dikit ya, menurut aku circle-nya tuh lumayan kecil, apalagi untuk mereka yang aktif dan juga sudah bukan memiliki posisi, kayak udah terlihat lah sama orang-orang itu tuh, udah di dalam sebuah circle yang kecil banget, jadi untuk kerjasama pun nggak jadi lebih mudah. Hmm. Itu yang aku pasti ngerasain di Web3. Dan tadi ditanyakan kayak, kalau ngumpul-ngumpul Web3 itu biasanya ngomongin apa? Aku balik lagi tadi, karena aku media dan maintaining relationship aja, itu aku mainly pasti bahas tentang kayak, oh masih pada belum tahu aku mahasiswa, ngiranya aku kerja di Oh. TikTok udah tua, udah lulus. Terus kalau aku cerita aku masih mahasiswa kayak, "Lu kira lo udah lulus?" Pembahasannya kayak gitu. Atau kayak pembahasan kayak biasa kita ketemu ketemu aja sih, kayak live update, atau kayak nih
apalagi sekarang lagi mau halving kan. Jadi Mm-mm. kemarin kemarin baru banget. Ini kita recording tanggal 19 ya. Kemarin tanggal Mm-mm. 18 itu kebetulan ada ruang. Itu dari Mm. teman-teman Utopia yang by the way kegiatan mereka karena besok itu kita udah halving. Jadi kemarin tuh pembahasan di apa di lokasi pas kita lagi community meet up itu pada ngebahas tentang halving kayak oh, lo ngeliat di yang mana, lo ngeliat di mana, lo halving pakai yang mana gitu kan pembahasannya. Terus sisanya ya karena kebetulan pertemuan pertama setelah Lebaran itu kemarin gimana eh, apa habis Lebaran naik berat berapa gitu kan canda-candaan biasa lah. Cuman pastinya aku ngerasa di Web3 itu meskipun mereka udah memiliki posisi tinggi atau title tinggi itu tuh mereka masih friendly pastinya ya Mm. masih dekat banget sama masing-masing teman kayak gitu sih. Mm. Kayak gitu. Oh, jadi kayak emang di komunitas web itu lebih kerasanya tuh lebih eh, approachable gitu ya Mbak ya. Kayak apa lebih friendly, lebih lebih bisa approach apa namanya orang-orang yang even di tingkatan atas-atas gitu ya kalau di misalnya di company mereka gitu ya. Oh, oke. Iya, Interesting juga ya. Eh, terus eh, selama Mbak Destri sebagai community manager nih, kira-kira ada insights apa aja yang Mbak Destri dapat dari interaksi-interaksi komunitas-komunitas Web3 ini kayak tadi kan misalnya ada live update, tapi kalau ada misal satu atau dua hal yang Mbak Destri tangkap dari percakapan-percakapan tersebut yang signifikan di dunia Web3 itu kira-kira ada nggak? Hmm, kalau aku sendiri insight yang didapatkan dari berinteraksi dengan komunitas satria lainnya yang pasti kalau aku karena mungkin basicnya di public relation ya sebenarnya Mm-mm. nggak ini sih aku kuliahnya cuman selama ini pekerjaan tuh nggak jauh-jauh dari kayak partnership atau public relation jadi yang pasti Mm-mm. yang aku dapetin tuh dari segi networking ya apalagi untuk Mm-mm. anak Gen Z tuh kayak butuh banget nih networking gitu kan sama jadi komunitas Mm-mm. belajar juga aku ngerasa maintaining relationship itu is a must sih karena um, nggak bisa kita pungkirin aku di Depok Crypto itu kan sebagai community manager di mana sementara ini emang kita project masih baru ya kayak kemarin tuh sempat kita bikin workshop di akhir tahun 2023 cuman belum kita jalanin lagi karena aku kemarin baru ngeberesin di Depok Crypto itu sendiri ya Mm-mm. tentang lah. Terus untuk yang masih berjalan sampai saat ini itu kita weekly AMA. Oh, Kemarin oke. tadi kita mau sama Rofi, tapi kebetulan pembicaranya lagi halangan kemarin. Oke. Terus yang pasti kita juga ada upcoming upcoming project yang kita kerjasama bareng teman-teman dari dunia Web3 juga. Hmm. Yang mana aku sendiri masih terbilang baru untuk nge-handle Depok Crypto ini. Aku baru join itu di bulan September tahun kemarin. Dan Mm-mm. itu masih part time. Full time-nya itu aku baru Desember. Itu Oke. aku baru Desember. Jadi masih banyak sejujurnya ya kalau boleh jujur ya di Web3 sendiri tuh aku cuman main di kriptonya aja. Itu pun Mm-mm. DCA, bukan nge-staking. Jadi memang lebih kayak untuk long term aja gitu kan. Mm-mm. Terus karena ada beberapa project yang menurut aku belum paham banget sama dunia Web3, itu aku pasti nanya teman-teman aku di Web3, misalkan kayak Mm-mm. teman-teman dari Utopia, bahkan teman kerja aku kayak Mbak Kandi yang emang udah lebih banyak tahu tentang kripto. Mereka sangat helpful helpful banget. Terus untuk dari segi brainstormingnya oke banget, dalam hal ngasih saran itu oke banget. Jadi sebenarnya selama kita ada pertanyaan atau ada yang mau dipelajarin, teman-teman di Water itu nggak sungkan untuk nge-share atau ngebantu. Karena ya kayak yang aku bilang, um, circle kita kecil dan
sekalinya ngumpul itu udah kayak keluarga, meskipun ya networking ya wajar kan ya, cuman Mm-mm. lebih kayak intinya buat temen, aku mungkin menyuarakan buat teman-teman web tuh, untuk teman-teman web tuh yang memang tertarik ke Web3 itu, buat silakan banget untuk datang ke acara-acara Web3, ataupun biasa kalau untuk acara Web3 yang anak-anak web tuh datang tuh biasanya yang acara dari exchange gitu kan, itu datang Mm-mm. aja. Di sana banyak yang pemula, tapi banyak juga yang emang udah ahli. Dan kalau kalian ada pertanyaan itu, mereka bakal senang banget untuk ngejelasin. Bahkan aku beberapa kali udah nanya hal yang sama, sama mereka tuh masih dijawabin. Emang sebaik itu sih menurut aku di teman-teman di Web3 itu. Meskipun dari aku lebih tua ya, cuman kayak mereka Mm-mm. sama Ayomi sih. Oh, that's so interesting sih, Mbak. Kayak emang bener-bener apa jiwa komunitasnya tuh ada banget ya di Web3. Maksudnya bener-bener present banget yang eh, apa untuk berkomunikasi itu sangat leluasa dan maksudnya eh, sekali lagi ya very approachable aja gitu ya. Nah, terus tadi kan juga eh, Mbak Desri udah mengajak nih apa orang-orang yang dari Web tuh untuk ke Web3. Nah, kalau dari experience Mbak Destri sendiri, eh, ada nggak sih mitos blockchain yang mempengaruhi, yang sempat atau sampai sekarang masih mempengaruhi persepsi orang awam atau orang-orang Web 2 yang bikin mereka jadi enggan untuk coba masuk ke dunia Web 3? Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan ini first, Em, yang aku tahu tuh ada beberapa ya. Yang Mm-mm. pertama itu, bahkan di keluarga aku aja, kalau aku bilang aku kan, bukan di keluarga inti, orang tua aku, Mm-mm. mama aku, kalau aku bilang aku kerja di kripto tuh yang langsung kayak, jangan kripto, kripto tuh bla 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 bla, negatif gitu Uh-uh. kan, negatif gitu kan. Sedangkan yang mereka pandang negatif ya karena yang dari berita yang disuguhin sama berita aja, berita di TV gitu kan. Mm-mm. Kayak misalkan dia tiba-tiba ngebahas kasus Indra Kents, tiba-tiba bahas kayak gitu kayak Risa tuh bohong bla bla bla, kayak kamu bakal rugi bla 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 kayak gitu kan. Atau enggak, waktu itu sempat yang viral itu Binomo, kasus Budi kan konsepnya, Mm-mm. Ya. dan waktu itu tuh dianggap high risk, jadi orang tuh banyak yang takut. Dan Mm-mm. karena latar belakang dari kripto itu sendiri udah pasti itu di latar belakang sama teknologi blockchain, jadi orang-orang awam, sebenarnya aku juga sih, jadi itu kayak enggan untuk research lebih dalam lagi. Padahal kalau mau dibandingin ke web dulu pun, saham itu ada white papernya kan, Mm-mm. ada white papernya sama halnya dengan di dunia web 3 kayak gitu. Jadi menurut aku, dari experience aku sendiri ya, banyak yang emang masih takut sama kripto. Sebenarnya Mm-mm. kalau aku sendiri, aku kan konsepnya di BCA kan, di investasi Mm-mm. di kripto. Sebenarnya kalau mau disamain kayak saham, sama aja. Saham juga bisa sewaktu-waktu eh, drop kan, bisa sewaktu-waktu drop, bisa sewaktu-waktu naik, bisa sewaktu-waktu di take out Benar. juga mereka kan. Jadi sebenarnya Mm-mm. kalau mau dibandingin sih sama aja, cuman karena kita udah biasa dengan yang namanya saham, jadi masih ngangguk saham Mm-mm. ya udahlah, oke buat investasi, kayak Mm-mm. reksadana masih oke lah buat investasi, padahal sama aja. Web Mm-mm. di kripto atau web itu juga sama aja gitu loh. Kalau di aku pribadi, sesuai experience aku di Januari kemarin tuh buka lowongan intern. Mm-mm. Biasalah, aku nyari halaman-halaman di sosial media yang biasa nge-share tentang magang. Aku udah deal lah, udah transfer, udah tinggal di upload, udah deal untuk diunggah postingannya. Tiba-tiba di cancel. Soalnya kan aku bahas di apa, di posternya itu aku nulis depo-depo tahu tentang kripto gitu kan, misalkan Mm-mm. ditolak, aku tanya dong, kayak, Kak, aku minta transfer, aku cancel ya, kata dia. Aku minta nomor rekeningnya, mau aku kirimin lagi uangnya. Terus aku bingung dong, kayak, loh, Mm-mm. kok nggak ada angin, nggak ada hujan, kemarin kita udah dealing, kok tiba-tiba cancel. Mm-mm. Barulah dijelasin, soalnya aku nggak suka banget.
kayak tiba-tiba nge-refund tapi dia nggak ngejelasin alasannya apa. Itu aku kecewa. Benar-benar. Kan jadi kayak kita bingung kan jika kayak apa Iya. yang apa ada masalah apa sih kalau emang mau di-adjust bisa kita ubah gitu kan. Semua tuh Mm-mm, bisa mm-mm, didiskusikan gitu. Tapi enggak Kak, kita mau langsung refund aja gitu. Terus aku tanya dong, ya udah Kak jelasin dulu kenapa biar aku bisa terima nanti aku terima refundnya. Dia bilang nggak, iya Kak, soalnya mayoritas followers kita kalau ada kripto itu pasti langsung dijelek-jelekin. Jadi lebih ke pandangan masyarakat yang emang masih underestimate kripto sih. Menurut mm-mm, aku masih banyak banget yang demikian, tapi eh, alhamdulillah kalau aku lihat dari perkembangan saat ini banyak juga teman-teman dari Web2 yang udah mulai masuk ke Web3, udah mm-mm, ngeliat potensi Web3, apalagi kemarin ya baru di bulan Februari ya Februari Maret apa namanya Bitcoin udah nyampe 1 miliar kan, mm-mm, orang langsung kayak FOMO lagi padahal sebenarnya yang disalahin mau saham mau Web3 mau kripto itu yang disalahin bukan teknologinya, justru ke menurut aku bukan maksud nyalahin ya, soalnya kan kadang orang nyalahin di oh kripto nih gini-gini padahal balik lagi ke orangnya itu. Aku sendiri dulu FOMO, jadi mm-mm, ikutan awal aku kenal Web3 itu karena FOMO juga, ikut-ikutan nanya-nanya teman stuck, ya udah nggak aku cut loss karena aku mikirnya kalau di cut loss ya berarti rugi beneran. mm-mm, Nah itulah teman-teman untuk yang FOMO nih, kalau porto kalian merah cicil aja lagi, cicil aja lagi kalau emang ada duit. Tapi kalau emang nggak ada ya udah nggak usah dipaksain gitu kan. Nanti juga naik lagi selama kalian nggak cut loss. Ini buat DCA only ya. Kalau staking, kalau staking mah bergantung lagi turun atau lagi naik. Kalian masukinnya mm-mm, di mana? Cuman kalau DCA itu selama kalian belum tarik duitnya lagi, ya kalian belum rugi sebenarnya. Itu aja sih yang aku mau kalian sampaikan ke teman-teman karena aku sendiri kalau logika aku nggak jalan pasti aku mikirnya udah minus 1 juta misalkan udah minus 2 juta jual lah jual kayak gitu kan, padahal mm-mm, selama kita belum jual ada kemungkinan masih bisa naik gitu kan, mm-mm, apalagi kalau kalian naruh di koin yang bisa yang udah bertahun-tahun lah bertahan mm-mm. gitu kan, terus sih. Wah, hebat banget nih, guys. Kita dapat tips and trick dari Mbak Destri sendiri nih. Harus, menurut aku sih itu good advice. Perlu didengar untuk orang-orang yang emang lagi eh, apa belajar atau emang yang lagi ke arah sana gitu ya. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir nih Mbak Destri. Aku mau tanya aja, eh, apa sih harapannya Mbak Destri untuk blockchain in the future? Oke, mungkin sebagai masyarakat DCA apalagi ini mau halving ya, mungkin Mm-mm, pas ini up udah halving itu pasti harapannya dari segi harga yang pastinya tuh terus meningkat ya, cuan 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 for life. betul, Sebagai betul. mahasiswa ataupun pekerja kita cuma bisa mengharapkan ya semoga ada peningkatan, dan emang kalau kalian masuk di dunia Web3 nih kalian udah masuk community-nya kalian tuh pasti bakal dapet pembahasan oh sebenarnya nih ya kalau gue lihat nih tahun 2025 bisa naik sekian banyak, bisa sebenarnya itu udah ada pembahasannya kan di Mm-mm, 2025 tuh kemungkinan Bitcoin udah mencapai harga sekian USD, itu udah ada pembahasannya kan di teman-teman Web3. Nah, itu yang pasti untuk dari segi harga dan juga dari segi teknologi, aku harap sih ke depannya teknologi blockchain itu bisa diimplementasikan ke banyak produk di waktu saat ini, ya kan? mm-mm. Karena di Web3 juga sekarang udah mulai fokus juga ngambil AI kan, udah Ya, mulai banyak yang ngebahas tentang AI, apalagi AI di Web2 kan kita udah tahu lah, tapi sekarang mm-mm, banyak yang lagi mengimplementasikan AI itu ke Web3 juga. Jadi ya intinya teknologinya udah lebih maju lah daripada Web2. Apalagi di luar negeri itu udah banyak banget produk-produk Web3. Cuman karena di Indonesia sendiri, karena kebetulan nih teman kita Pak Ron, Green Man Ron, itu ya,
seorang developer di blockchain juga kalau melihat developer-developer Web3 di Indonesia itu masih termasuk dikit ya dibanding Mm-mm. negara-negara lain. Jadi semoga dari blockchain itu sendiri yang diberikan tadi dari segi harga, dari segi teknologi, dan pastinya Web3 ini bakal ngebuka banyak peluang kerja sih buat teman-teman lainnya. Soal menurut aku mau kalian Web2 mau kalian Web3, kalau emang kalian ngerasa kalian mau ngembangin diri, ambil aja opportunity-nya. Karena di Mm. Web3 kalian tuh pasti bakal diajarin sama teman-temannya Iya, benar kayak banget. gitu. Mm-mm. Bener banget kan? Iya. Udah gitu, yang pastinya kalau Web3 makin banyak di Indonesia, itu udah pasti banget bakal membuka banyak lapangan kerja. Mm-mm. Apalagi misalkan kalau teknologi yang dari luar negeri nih dibawa ke Indonesia, di, diterapkan lah ya. Itu ini untuk teman-teman yang udah capek sama UMR Indonesia, itu tuh bisa ini apa banyak di Web3 itu mereka based on USD atau enggak Mm. USDT ya, atau enggak kalian pembayarannya ya pakai nominal kripto gitu loh. Jadi yang Mm-mm. pasti yang pasti lebih besar dari UMR Indonesia ya. Jadi itu bisa dijadiin pertimbangan juga buat teman-teman, dan ya semoga aku sebagai pengguna Web3 sendiri, semoga Web3 bisa semakin dikenal di Indonesia juga, dan udahlah pandangan buruk, itu oke. Yang penting Web3 itu tetap membuktikan lah dirinya. Gitu. Pasti Iya, soalnya di mana-mana pasti kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa menuhin keinginan semua orang kan, kayak kita sebagai benar. kita nggak bisa nurutin kemauan followers kita lah, teman-teman kita lah, Mm. orang tua kita. Yang penting dari diri kita atau dari materi itu sendiri membuktikan. Kayak gitu sih dari aku. Iya. Makasih Mbak Desi. Nah, tapi kita belum selesai nih. Oke, ada Ada apa nih? ada kita ada namanya segmen 3. Nah, untuk itu aku mau share screen sebentar. Boleh. Apa ini games lagi kayak apa itu? Ini kita main game tapi game virtual ya. Jadi apa sedikit berbeda. Sedikit berbeda atau bisa juga Mbak Desi udah pernah sih. Tapi coba kita Apa lihat aku ya. ya, aku tahunya kalau yang sama Rocky itu yang kita main di ruang itu loh. Oh, Yang kalau aku itu kan itu kan apa pakai board game itu sesi sesi berbeda, Mbak. Oke. oh, salah. Ini kita nah, Enggak. untuk ini aku akan ngejelasin dulu segmen 3 ini apa. Nah, jadi sebentar. Segmen 3 ini adalah permainan this or that. Kalau Mbak Destri suka suka tahu tuh di apa Instagram Story gitu kan ada Ya, kayak pilih-pilih gitu kan. Tapi kalau di sini aku akan kasih beberapa apa pertanyaan this or that di mana Mbak Destri harus ngomong, maksudnya jawab langsung, bener-bener yang muncul di otak langsung jawab aja, nggak boleh mikir. Pokoknya nggak aku boleh nggak ada bisa lagi. pause. Oke. Oke, terus jadi Nah, deg-degan. oke. Ini untuk trial dulu. Ini untuk Hmm, trial dulu. Jadi eh untuk trial, misal this or ya, that nih, Mbak Destri pilih pantai atau gunung. Tiga, dua, berenang, satu. berenang. Oke, kayak gitu. Jadi pokoknya aku kasih option, ntar 3, 2, 1 langsung dijawab gitu ya. Oke, gak usah ngasih alasannya. Nggak usah. Ini Nggak bener-bener usah. bener-bener Kelamaan ya ntar ya. bener-bener tek 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 gitu ya. Oke, oke. Oke, siap ya. Next one Siap. udah yang beneran. Oke. Oke. Yang pertama, traveling atau stay home? Traveling. Oke. Kedua, tote bag bahan kanvas atau tote bag bahan goni? Terus baik bahan kansan. Mantap. Oke. Rambut berwarna atau rambut natural? Rambut berwarna. Bisa dilihat ya Mbak Destrinya ini Iya, apa ya. Aku rambutnya. udah dari aku udah dari 2014 warna. Udah Wow, oke. diwarnain rambutnya.
Mantap. Oke, berarti rambut berwarna ya. Sampai sekarang juga masih rambut berwarna nih. Kemudian mengurangi emisi atau nambah emisi. Ayo, ayo, ayo. Mengurangi emisi, tapi tingkah lakunya masih nambah emisi. Nggak apa-apa kan perlahan-lahan. Sama sama kayak belajar kripto, sama kayak belajar blockchain dan Web3 semuanya Iya, harus perlahan-lahan, harus bertahap gitu kan. Next, outfit monokrom atau outfit berwarna. outfit monokrom. Oke, sama kita. Aku juga sukanya monokrom. Aku baru-baru ini, karena Oh, lagi apa namanya, lagi mulai beli baju yang apa mm-mm. namanya, yang lebih gampang disenek sih. Cuman berwarna masih ini warna biru. Benar, benar, benar. Harus ini ya, harus subtle-subtle Imut. gitu. Eh, Oke, next. Web 2 atau Web 3? Sorry, Waktu ininya beda. Tapi maksudnya adalah Web 2 atau Web 3? aku web tuh. Web 2 ya, oke. Mm-mm. Oke, itu adalah yang terakhir. Terima kasih banyak, Mbak Destri. Nah, untuk sekarang, aku akan stop sharing dulu. Oh, Kemudian, sebentar. Nah, sekarang kita udah di penghujung The Conversation. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, Mbak Destri boleh tolong kasih pesan singkat atau encouragement untuk orang-orang yang mungkin masih ragu untuk terjun ke dunia Web3. Singkat aja untuk menutup. oke. Pesan ya, ada gimana nih? Mungkin pesan itu nggak ada salahnya untuk mencoba. Sama kayak kita di daily life, pasti ada hal-hal yang kita belum berani untuk coba. Tapi selama kalian ada opportunity, kalian ada kesempatan, itu apapun kalian coba aja. Karena you only live once, Benar, dan anggap aja semua opportunity itu adalah langkah kalian untuk kesuksesan kalian. Gitu aja sih. betul, betul. Terima kasih Mbak Destri untuk waktunya, untuk sharing-sharing tentang Web3. Thank you and goodbye. Bye, thank you. Kalau kamu penasaran sama episode The Conversation lainnya, kamu bisa klik link di atas sini atau di deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode The Conversation selanjutnya. Saving Art Tomorrow. Bye-bye.